Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat datang di ibadah doa malam. Di kesempatan kali ini kita sungguh sangat mengucap syukur oleh karena berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan kita bisa berkumpul di malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari satukan setiap hati kita, sama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah doa malam di malam hari ini Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Yesus. Ada rohmu yang bekerja, ada kuasamu Tuhan yang mengalir, memenuhi setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, kuasamu tidak hanya terbatas melalui online saja Tuhan, tapi kuasamu sanggup menjamah setiap kami, masing-masing kami, setiap kami di rumah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah yang percaya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari siapkan setiap hatimu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dengan sorak-sorai yang paling meriah buat nama Tuhan kita. Mari siapkan setiap hati kita Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sudah boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami mau siapkan segenap hati kami sebelum kami mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sanggup memberkati setiap kami, menyadarkan setiap kami, mengajari, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Oh kami bersyukur Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hatimu, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Hanya Engkau, Juru Selamat Tuhan, Juru Selamatku.
Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam acara ibadah doa malam dari Gereja Betani Indonesia MCC Surabaya. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Gembala, Ibu Leo yang telah meminta saya untuk men-sharingkan firman pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan semua dan juga untuk worship leader yang telah membawa kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama di dalam ibadah doa malam ini Tuhan. Bapa, biar Tuhan Engkau memberkati setiap daripada kami dan juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, yang akan men-sharingkan Tuhan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman-Mu Tuhan boleh berbuah Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh berbuah dan mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh diubahkan Tuhan untuk kami boleh menjadi semakin lebih baik di dalam Tuhan Yesus, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengar Tuhan, baik melalui Zoom, melalui IG Tuhan, maupun YouTube. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dari sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Saya percaya setiap peristiwa yang dituliskan di Alkitab adalah firman Tuhan, dan juga bukan secara kebetulan setiap peristiwa maupun firman Tuhan dituliskan dalam Alkitab tentunya ada maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus untuk kita mempelajari semua yang ada di dalam Alkitab itu, yaitu agar kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai untuk sharing firman Tuhan ini di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 14. Saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian terkasih. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Demikian firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengulas mengenai peristiwa di mana Adam dan Hawa pada waktu itu jatuh di dalam dosa, yaitu bagaimana ular memperdaya Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk memakannya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui peristiwa ini mari kita melihat beberapa hal yang patut kita pelajari dan patut kita renungkan, dan juga untuk menjadi bahan pembelajaran buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama adalah untuk bagi keluarga-keluarga Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi yang sudah berkeluarga, peristiwa ini juga dapat kita belajar untuk kita menjadi semakin dewasa sebagai suami ataupun sebagai istri dan hubungan dalam keluarga.
Baik, yang pertama saya akan katakan adalah Hawa tidak melibatkan suaminya dalam mengambil keputusan. Ini adalah kesalahan pertama yang Hawa lakukan sehingga dia jatuh dalam dosa dan dia melanggar firman Tuhan. Pertama adalah Hawa tidak melibatkan suaminya dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, dalam Kejadian 3 ayat 2 dan 5, firman Tuhan berkata begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Hawa ini tahu persis firman Tuhan. Dia tahu dan dia mendengar firman Tuhan mungkin juga dari Adam, karena pertama kali Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Adam ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Ya, jadi hal yang pertama adalah yang menjadi kesalahan Hawa adalah dia tidak melibatkan Adam suaminya waktu mengambil keputusan. Padahal Adam adalah kepala keluarga. Ya, Adam sebagai laki-laki, dia adalah suami, di mana Tuhan telah menentukan Adam sebagai kepala keluarga. Ya. Tetapi Hawa bertindak sendiri tanpa persetujuan dari Adam. Nah, ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami masalah karena tidak adanya komunikasi ya yang baik antara suami dan istri. Baik suami tidak melibatkan istrinya pada waktu mengambil keputusan ataupun istri tidak melibatkan suaminya pada waktu mengambil keputusan. Jadi masing-masing ini berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Lalu begitu ada masalah yang terjadi ya, begitu ada kekacauan terjadi, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Banyak sekali, termasuk juga banyak di dalam keluarga Kristen ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal kalau pada waktu itu Hawa itu menanyakan kepada Adam, apakah boleh memakan buah itu? Saya yakin Adam akan berkata kepada Hawa, oh tidak boleh. Ya. Nah, kalau pada waktu itu Hawa melibatkan Adam, mungkin saat ini ya Adam dan Hawa masih di dalam taman Firdaus dan mungkin kita juga masih di sana, tidak merasakan apa artinya kesengsaraan ya, apa artinya kematian, kita tidak mengalaminya ya. Jadi pesan yang pertama adalah buat kita semua keluarga-keluarga Kristen ya, melalui peristiwa ini adalah marilah kita baik suami atau istri, kita harus berkomunikasi satu dengan yang lain ya, agar sebelum kita mengambil tindakan apapun atau keputusan apapun, agar kita saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga bila mana terjadi kesalahan kita tidak saling menyalahkan. Ya, itu adalah hal yang pertama yang kita pelajari. Nah, hal yang kedua adalah Adam tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala keluarga. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya buat kita adalah, kenapa Adam diam saja waktu istrinya mengambil buah terlarang itu dan memakannya, dan bahkan ketika Hawa menyodorkan buah itu kepadanya, dia pun ikut memakannya. Ini menjadi pertanyaan, apakah Adam lupa akan firman Tuhan pada waktu itu? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena waktu ular itu berbicara dengan Hawa, Hawa aja dia tahu firman Tuhan bahwa tidak boleh memakannya ya. Saya yakin Adam juga ada bersama dengan Hawa dan Adam mendengar bagaimana Hawa berbicara firman Tuhan pada saat itu ya. Lalu kenapa Adam kok diam saja ya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Adam takut dengan istrinya. Ya, mungkin Hawa ini adalah istri yang galak ya.
sehingga Adam takut gitu loh untuk melarangnya. Bisa jadi ya, atau yang kedua, Adam itu terlalu sayang kepada istrinya. Kenapa? Karena hanya dia satu-satunya wanita yang ada pada saat itu. Kalau sampai dia melarang Hawa dan Hawa marah, ya dia nggak punya lagi wanita lain ya. Karena dia terlalu sayang kepada Hawa sehingga dia malah lebih mementingkan Hawa dibanding lebih mementingkan firman Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini Adam ini tidak melakukan perannya sebagai seorang kepala keluarga atau suami yang baik. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia membiarkan istrinya melanggar firman Tuhan dan bahkan ikut serta melakukan pelanggaran tersebut. Ada banyak anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen juga, terutama para suami yang tidak berperan sebagai kepala keluarga yang baik. Ya, di sini kita juga harus belajar bagaimana melalui kesalahan Adam ini, bagaimana kita juga harus belajar untuk menjadi, terutama bapak-bapak, untuk menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Ya, jadi pada waktu saya akan berikan satu cerita. Jadi pada waktu saya pelayanan dahulu di gereja Bethel Indonesia, ya, saya dulu juga pelayanan di gereja sana. Ada satu keluarga, ya, ada suami, istri, anak, dan juga ada satu ibu-ibu tua yang setiap minggu mereka datang beribadah di tempat di mana saya melayani. Nah, saya tentu selalu memperhatikan ya jemaat-jemaat yang baik yang sudah lama ataupun jemaat-jemaat yang baru gitu ya. Kita semua selalu memperhatikan. Dan jemaat ini sebetulnya jemaat lama ya, jemaat lama. Dan saya bagaimana memperhatikan bagaimana waktu dia datang itu bersama istrinya, anaknya, ya, mereka selalu berjalan di depan ya, sedangkan ibunya ada di belakang. Dan waktu mereka duduk pun seolah-olah mereka tidak peduli dengan ibunya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka seperti itu ya. Kenapa? Seolah-olah ibunya ini bukan sesuatu hal yang penting bagi dia gitu ya. Sampai pada suatu hari ibu ini kemudian meminta waktu berbicara dengan salah satu rekan sepelayanan saya yang juga usianya sudah cukup tua. Dia meminta untuk berbicara. Akhirnya ibu ini berbicara, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada rekan pelayanan saya itu, ya dia katakan dia ini memiliki anak yang kurang ajar lah istilahnya. Kenapa? Karena anaknya seakan-akan tidak peduli dengan dia sebagai ibunya. Anaknya lebih memperdulikan istrinya. Ya, memang dia katakan hubungan dia dengan menantunya kurang baik. Walaupun tidak diceritakan secara detail kenapa kurang baik ya. Tetapi dia seperti tidak diperdulikan oleh anak laki-lakinya. Ya, dia merasa sedih, dia meminta untuk rekan saya itu untuk berbicara dengan anak lakinya gitu ya. Supaya anak lakinya itu bisa menyadari gitu ya. Nah, tetapi teman saya memberikan nasihat kepada dia, ya dia juga tidak bisa ikut campur ya. Kalau memang mau, ya nanti bisa berkonseling gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Memang kita tidak tahu masalah apa yang terjadi antara ibu ini dengan anak. Tetapi, satu hal yang kita harus perlu tahu bahwa seorang ibu tetaplah seorang ibu. Ya, bagaimanapun dia yang melahirkan kita, anak-anaknya. Ya, dia yang merawat dari bayi sampai besar ya. Tentunya banyak pengorbanan yang dia juga sudah lakukan buat anak-anaknya. Nah, kita kembali lagi ya. Sebetulnya anak laki-lakinya ini adalah seorang kepala keluarga. Ya, seorang Kristen yang sudah tahu akan firman Tuhan. Kenapa? Setiap minggu dia mendengar firman Tuhan. Bagaimana seorang anak harus menghormati ibunya. Tetapi ya di sini dia lebih condong ya untuk berpihak kepada istrinya. Ya, dia tidak memperdulikan ibunya. Ya, ayahnya mungkin sudah meninggal, tinggal ibunya yang sudah tua. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga Adam. Seharusnya dia bisa mencegah istrinya memakan buah yang dilarang Tuhan itu. Tetapi
dia tidak lakukan fungsinya itu sebagai suami atau kepala keluarga. Sehingga akhirnya dia juga terkena dampaknya. Jadi pesan yang kedua buat kita semua Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama untuk bapak-bapak dan juga para suami, daripada kita semua keluarga Kristen, jadi kita harus membawa istri dan anak-anak kita untuk taat akan firman Tuhan, ya. Kalau ada yang melenceng, kita harus tegur, harus berani menegur. Karena bapak-bapak adalah kepala keluarga, ya, kepala rumah tangga. Dan juga khususnya untuk istri-istri, ya, jangan marah kalau ditegur oleh suaminya. Ya, tapi tentunya teguran itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau ditegur tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya istri harus kasih tahu juga kepada suami. Jadi ini ada peran juga antara suami dan istri. Harus saling mengingatkan. Seperti hal yang pertama adalah harus berkomunikasi satu dengan yang lain, ya, antara suami dan istri. Memang agak sulit ya, terutama bapak-bapak kalau berbicara dengan ibu-ibu ya. Biasanya kalau bapak-bapak bicara satu kata, ibu-ibu sudah bicara mungkin udah 100 kata ya. Jadi memang perlu tantangan, ini adalah tantangan ya. Perlu keberanian ya. Baik, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dari peristiwa ini adalah Adam pada waktu dia tahu dia bersalah dan melakukan kesalahan juga Hawa, apa yang dilakukan? Adam menyalahkan Tuhan dan menyalahkan istrinya. Ya, jadi hal yang ketiga yang kita harus perhatikan adalah kesalahan Adam adalah dia mulai menyalahkan Tuhan dan menyalahkan istrinya. Firman Tuhan berkata, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu firman Tuhan kepadanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Adam mulai menyalahkan Tuhan. Dia berkata secara halus, Adam bilang gini, Tuhan, gara-gara engkau Tuhan menempatkan wanita itu di sisiku, ya, sehingga akhirnya aku melakukan kesalahan dan dosa ini. Ya, lihat ya, begitu ya, hal yang seperti ini masih banyak terjadi sekarang ini ya. Orang saling menyalahkan ya, satu dengan yang lain. Begitu ada salah, begitu ada kesalahan antara suami istri, sering saling menyalahkan ya. Kemudian juga ada masa-masa mungkin karena kesalahan kita ya, terus kemudian terjadi sesuatu yang tidak enak, seringkali mulai kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini adalah dosa pertama. Dosa yang kedua, saya katakan ya, pada waktu setelah awal penciptaan ya. Jadi Adam berkata, Adam juga mulai menyalahkan Hawa istrinya. Ya, gara-gara kamu makan buah itu dan menyodorkannya kepadaku, aku jadi ikut-ikutan, kata Adam, makan dan bersalah kepada Tuhan. Ya, padahal Adam lah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang ingin disalahkan. Ya, percayalah, tidak ada seorang pun yang ingin disalahkan. Sama seperti halnya Hawa, dia juga tidak mau disalahkan oleh Adam. Walaupun dia menyadari dia memang bersalah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia juga mencari siapa yang bisa dia salahkan. Ya, akhirnya siapa? Dia tunjuk si ular itu. Ya, karena dia tidak mau disalahkan. Dia tunjuk ular itu. Itu dia si ular yang telah memperdaya dia. Ya, jadi salah satu sumber kekacauan dalam keluarga adalah karena masing-masing pasangan saling menyalahkan satu dengan yang lain ketika ada masalah. Jadi pesan yang ketiga Bapak Ibu adalah buat kita semua, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami salah keputusan, ya, jangan kita
menyalahkan Tuhan. Dan juga jangan menyalahkan pasangan kita. Ya, karena itu kalau kita mencari kesalahan atau menyalahkan pasangan kita, itu bukan solusi. Ya, yang terjadi malah adalah semakin keributan, semakin ribut. Ya, bukan solusi. Jadi, tetapi marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, siapa tahu sebenarnya kitalah yang punya peranan penting dalam kesalahan tersebut. Ya, daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita yang berperan penting dalam kesalahan itu? Sama seperti Adam. Ya, dia menyalahkan Hawa, dia menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau dia mau introspeksi diri, Adamlah yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tetapi dia tidak mau introspeksi diri karena lebih baik, lebih enak buat dia adalah menyalahkan orang lain. Tetapi kita jangan lakukan seperti yang Adam lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi diri kita. Ya, kita jangan saling menyalahkan, tetapi marilah kita saling berkomunikasi dan kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Ya. Baik, poin yang keempat adalah yang saya sampaikan adalah Tuhan tetap mengasihi kita dan memberikan solusi bagi permasalahan kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ya, artinya Tuhan akan mengadakan permusuhan antara ular itu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, Bapak Ibu, sekalipun Adam dan Hawa ini telah melakukan pelanggaran, kesalahan atas firman Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu tetap baik. Ya. Walaupun ada konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu bahwa Adam dan Hawa harus terbuang dari Taman Firdaus dan juga Adam dan Hawa harus mengalami kematian secara jasmani. Demikian juga keturunannya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih-Nya. Tuhan merencanakan ya untuk keselamatan bagi Adam dan Hawa serta keturunannya, yaitu kita semua umat manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, pesan yang keempat adalah carilah Tuhan. Ya, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Tuhan yang tetap mengasihi kita. Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita atas setiap permasalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang baik, Bapa yang baik. Dia selalu menolong anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu, pesan yang keempat adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi menjadi masalah di dalam keluarga kita, kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menolong kita. Dan Dia punya rencana yang terbaik buat kita. Rencananya, rencana damai sejahtera, sukacita, dan keberhasilan bagi kita semua anak-anaknya. Saya akan ulangi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Yaitu pertama, yaitu kita harus melibatkan pasangan kita di dalam mengambil setiap keputusan yang kita lakukan. Suami dan istri harus saling berkomunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, buat Bapak Ibu, buat Bapak-bapak, ya. Ayo mari jalankan firman Tuhan, ya. Bimbing istri dan anak-anak, ya. Kalau memang istri salah, ya harus ditegur. Jangan takut, gitu ya. Kenapa? Kalau tidak ditegur nanti juga pihak suami, bapak-bapak akan juga tetap menerima akibatnya. Yang ketiga adalah jangan menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan orang lain pada waktu kita salah mengambil keputusan atau pada waktu mengalami kondisi keadaan yang tidak baik. Tetapi biarlah kita mencari solusinya antara pasangan, mungkin juga dengan anak-anak. Kita mencari solusi.
ya, mencari jalan keluarnya. Yang keempat adalah tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang akan menyembuhkan kita, karena Tuhanlah yang akan membawa kita keluar dari masalah kita dan berikan kita kemenangan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ingin saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi berkat buat kita semua, juga termasuk buat saya sendiri. Karena kita semua masih belajar, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita belumlah sempurna, karena manusia kita masih tetap ada kesalahan. Tetapi melalui kesalahan-kesalahan ini, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan. Juga termasuk kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Agar apa? Agar kita menjadi semakin dewasa, Bapak Ibu. Sampai pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia melihat kita berbuah lebat. Ya, karena ada perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah hamba-Mu sharingkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang menyempurnakan Tuhan daripada apa yang telah hamba-Mu sharingkan. Biar Tuhan taruh hikmat yang daripada-Mu Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Supaya Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Dan Tuhan memberikan pengertian yang lebih lagi, yang lebih luas Tuhan Yesus dari apa yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan. Hamba-Mu terbatas tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan Yesus. Hikmat-Mu Tuhan Yesus tak terbatas Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat menikmati bersama keluarga, waktu-waktu bersama keluarga. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu dengan ibadah raya Betani MCC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan akan memakai hambanya ini dengan luar biasa lagi. Pengumuman ibadat sepanjang minggu. Setiap hari Selasa akan diadakan CCF di Citraland. Diadakan setiap jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi koordinatornya dengan Bapak Santoso. Untuk CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Koordinatornya Bapak Haryanto. Dan setiap hari Kamis kita tetap akan mengikuti ibadah doa malam yang diadakan secara online melalui Zoom, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikutinya melalui YouTube di channel My City Church dan Instagram di Bethany MCC Official. Hari Jumat diadakan CCF di Bethany Jakarta, yaitu di Bethany Sangaji jam 8 malam. Hari Sabtu CCF Simfoni, yaitu teman-teman dari tim pelayanan PAW akan mengadakan CCF setiap pukul 6:30 malam. Dan hari Minggu besok kita akan tetap mengikuti ibadah raya yang akan dilangsungkan secara online melalui Zoom dan juga melalui YouTube, atau Bapak Ibu juga bisa melihatnya melalui Instagram di Bethany MCC Official. Demikian warta gereja pada malam hari ini. Kembali kita satu di dalam doa, kita akan akhiri ibadah doa malam. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu bagi kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu Bethany MCC Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau telah menyertai usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Leo, yang telah Engkau pakai beliau untuk menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk hamba-Mu Ibu Leo ini. Berkatilah Tuhan Ibu Leo yang telah Engkau pakai sebagai kepala sidang di Bethany MCC. Sertailah Tuhan di dalam pelayanannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Berikanlah tuntunan-Mu, penyertaan-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah juga seluruh keluarganya, anak, mantu, dan semua cucunya. Tuhan akan melindungi mereka semua. Tuhan akan memberkati dan memakai seluruh keluarga ini untuk pelayanan pekerjaan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan pada malam hari ini umat-Mu yang sudah setia di ibadah doa malam. Berkatilah akan usaha pekerjaan mereka. Diberkatilah akan studi mereka. Dan yang Engkau akan menolong mereka, menuntun mereka. Engkau menyertai mereka, sehingga di masa pandemi ini pun mereka tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa. Seluruh keluarga yang hadir, yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan keluarga-keluarga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh sejahtera, rukun, bersatu. Sehati kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo,
Tolonglah Tuhan akan hamba-Mu ini Tuhan. Akan anak-Mu ini yang telah Engkau tetapkan sebagai presiden untuk memimpin kami semua. Berikanlah tuntunan-Mu, berikanlah hikmat-Mu, marifat-Mu untuk Bapak Presiden kami. Berikanlah rasa hormat dan takut akan Engkau di dalam hatinya, Tuhan Yesus. Berkatilah akan kota kami Surabaya. Berkatilah dengan keamanan, kesejahteraan, ketenangan di dalam menghadapi masa pilkada. Berkatilah seluruh umat-Mu, Bethani MCC ini Tuhan, dengan hikmat-Mu untuk mereka akan memakai hak suaranya, menggunakan hak suaranya dengan baik, dengan benar Tuhan Yesus. Berikanlah tuntunan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka akan memilih wali kota yang baik, yang benar Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Takut akan Engkau ada di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Tengadahkanlah ke atas. Lihatlah kemuliaan yang daripada Tuhan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan pemeliharaan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati bersama katakan, amin.